Realisasi janji kampanye Prabowo Gibran, yakni program makan bergizi gratis resmi dimulai per 6 Januari 2025 secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan setiap dapur makan bergizi gratis dikelola oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Program makan bergizi gratis dengan anggaran 71 triliun rupiah dapat menyentuh 3 juta penerima manfaat, mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025 dan bisa menembus 82,9 juta penerima manfaat pada 2029. Seiring target penerima manfaat yang akan terus ditingkatkan, Hasan juga berharap kalau target 937 dapur program MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025. Untuk saat ini, ada 140 UMKM terlibat dalam rantai pasok program makan bergizi gratis dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 defisit 507,8 triliun rupiah atau 2,29% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, defisit tersebut terbilang sangat impresif karena lebih rendah dari prediksi laporan semester 1 2024 dan juga lebih rendah dari target APBN awal yang mencapai 522,8 triliun rupiah. Adapun defisit terjadi karena belanja negara tumbuh 7,3% secara tahunan menjadi 3.350,3 triliun rupiah. Sementara penerimaan negara hanya tumbuh 2,1% secara tahunan menjadi 2.842,5 triliun rupiah. Defisit ditutup dengan pembiayaan anggaran yang sebesar 553,2 triliun rupiah. Sementara itu, keseimbangan primer defisit 19,4 triliun rupiah. Kabar baik bagi warga Indonesia. Pemerintah memberikan medical check-up gratis di hari ulang tahunnya mulai Februari 2025. Pemeriksaan gratis ini menjadi kado ulang tahun dari pemerintah dengan anggaran negara yang disiapkan sebesar 4,7 triliun rupiah tahun ini. Program ini diharapkan dapat menyentuh 60 juta orang penerima dan menyasar 200 juta warga negara dalam waktu 5 tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pencegahan penyakit melalui program ini untuk mengurangi kematian akibat penyakit kardiovaskuler dan penyakit tidak menular lainnya. Untuk mendapatkan medical check-up gratis, masyarakat cukup datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat pada hari ulang tahun mereka dan menunjukkan kartu identitas seperti KTP. Program ini juga dirancang untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit berdasarkan golongan usia. Polisi menyita Hotel Arus di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dibangun menggunakan dana hasil tindak pidana pencucian uang dari perjudian online. Hotel yang bernilai sekitar 200 miliar rupiah ini menjadi bukti kuat dalam pengungkapan kasus besar yang melibatkan beberapa pihak. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap bahwa pembangunan hotel ini dibiayai melalui dana sekitar 40,56 miliar rupiah yang ditransfer dari rekening pribadi berinisial FH ke 5 rekening lain yang terhubung dengan bandar perjudian online seperti Dovabet dan Agen 138. Modus yang digunakan pelaku adalah memindahkan
antar rekening nomine untuk menghindari pelacakan sebelum uang tersebut disalurkan ke rekening perusahaan yang tidak terafiliasi langsung dengan perjudian online. Dana inilah yang kemudian digunakan untuk membangun Hotel Arus di Jalan Dr. Wahidin, Semarang. Menurut Brigjen Polisi Helvi Assegaf, pelaku tidak hanya menghadapi jeratan hukum pencucian uang, tetapi juga pelanggaran terkait perjudian online dan transaksi elektronik yang ancamannya mencapai 20 tahun penjara. Jelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari 2025, China menyiapkan kado spesial untuk Amerika Serikat dengan rencana pembatasan baru terhadap industri kendaraan listrik di Washington. Rencana tersebut mencakup teknologi katoda baterai yang akan ditambahkan ke dalam daftar ekspor yang dikendalikan serta pembatasan teknologi yang terkait dengan produksi litium dan gallium. Apabila disetujui, pembatasan ini akan menjadi babak baru perang dagang antara AS dan China yang sudah berlangsung sejak masa periode pertama Trump menjabat sebagai presiden. China menegaskan bahwa langkah-langkah pengendalian ekspor yang diambil adalah adil, wajar, dan tidak diskriminatif sebagai respon terhadap pembatasan ekspor semikonduktor oleh pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya. Ekonom menilai, rencana pembatasan tersebut dapat menjadi strategi China untuk memperoleh chip tawar-menawar mendatang menjelang masa jabatan kedua Trump. Apabila diterapkan, pembatasan ini dapat memperkuat dominasi China dalam industri baterai terutama untuk memperkuat rantai pasokan baterai kendaraan listrik global.